Halo Sobat Garuda, kabar buruk menyelimuti Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ribuan pasang mata jadi saksi. Tangis pecah, harapan rontok, dan mimpi kita pupus di kandang sendiri. Timnas Indonesia U23 gagal menjadi juara Piala AFF U23 2025. Bukan hanya kalah 0-1 dari Vietnam, tapi kita kalah dalam strategi, kalah dalam penyelesaian akhir, bahkan kalah di intrik-intrik kecil yang bikin geleng-geleng kepala. Tapi tunggu, kekalahan ini ternyata bukan sekadar soal taktik atau skor, ada masalah lebih besar yang jarang diketahui. Dan kini semuanya terkuak. Dari taktik Vietnam yang bikin kontroversi, hingga Coach Varanberg yang akhirnya dicopot dari Timnas U23. Jangan kemana-mana, karena kita bakal bedah semuanya sampai tuntas. Kita mulai dari fakta pahit yang menyisakan dada. Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam lewat gol Chong Fung di babak pertama. Padahal kita tampil dominan sobat. Penguasaan bola 68%. Umpan akurat lebih dari 2 kali lipat Vietnam. Tapi semua statistik itu percuma. Apa gunanya dominasi kalau akhirnya kita tak bisa bikin gol? 6 tembakan, hanya 2 yang tepat sasaran, dan nihil hasil. Vietnam punya peluang sama dengan kita, tapi mereka lebih banyak nunggu. Sekali set piece, sekali sepak pojok, boom, gol tercipta. Jadi, bedanya The Golden Stars lebih efektif. Mereka bisa mencuri gol lewat situasi kemelut dari sepak pojok. Ini bukan sekadar kekalahan biasa. Ini pengulangan luka 2023 saat kita juga gagal juara di tangan Vietnam. Tapi kali ini di kandang sendiri, di depan 39.000 supporter. Rasanya pedih. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru salahkan para pemain. Karena nyatanya mereka main cukup baik. Bahkan, Coach Varanberg sendiri mengaku sistem 3-4-3 berjalan. Pemain ngerti taktik, tapi masalahnya, 1, tidak bisa cetak gol. Jika Anda lihat tim bermain, saya rasa mereka bermain dengan baik. Kami masih harus berpikir bagaimana bisa mencetak lebih banyak gol. Kami mendapat banyak peluang, tetapi sulit mencetak gol. Karena saya pikir plan dan penampilan kami sudah bagus. Tapi dalam sepak bola, kita harus mencetak gol. Jadi kami harus meningkatkan hal itu, ucap Varanberg. Kita tumpul di depan gawang. Selama turnamen ini, hanya bisa cetak banyak gol saat lawan Brunei. Lawan Filipina, 1 gol. Itu pun gol bunuh diri. Lawan Thailand, 1 gol. Lawan Malaysia dan Vietnam, 0. Konversi gol kita cuma 18%. Artinya, setiap 10 peluang emas, hanya 1 atau 2 yang jadi gol. Dan masalah ini bukan sekali 2 kali terjadi. Ini masalah lama yang belum selesai. Jadi, apakah ini salah pelatih? Atau memang kualitas penyerang kita yang harus dievaluasi dan ditingkatkan? Varanberg dan anak asuhnya dituntut segera menemukan jalan keluar, karena pada awal September akan ditantang Laos, Makau, dan Korea Selatan pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Indonesia akan menjamu lawan-lawan di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada 3-9 September. Hanya juara grup yang mendapatkan tiket lolos langsung ke Piala Asia U23 2026. Sementara dari 11 grup pada sesi kualifikasi itu, hanya akan ada 4 jatah bagi runner-up. Nah, kalau tadi
tadi kita bicara soal teknis, sekarang kita bahas kejadian absurd di akhir laga. Kamu pasti lihat Robby Darwish yang mau lempar ke dalam, malah terganggu. Di sisi lapangan Vietnam, botol-botol air berserakan persis di jalur lari Robby. Lah, kok bisa? Apakah ini bagian dari strategi Vietnam buat ganggu konsentrasi Robby? Coach Vietnam bilang itu nggak disengaja. Katanya cuaca panas dan pemain banyak minum. Tapi sobat, jujur deh, masa iya sampai sebanyak itu botolnya? Dan kok bisa justru numpuk di area teknikal mereka? Yang makin panas, ketika asisten pelatih Indonesia berlari untuk bersihkan botol, malah kena kartu merah. Sementara pelatih Vietnam cuma dikasih kartu kuning. Netizen langsung ramai. Ini strategi jenius atau licik? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Usai laga final, Coach Gerald Vandenberg menyampaikan permintaan maaf. Tapi yang mengejutkan, ia menyatakan bahwa ia tidak akan jadi pelatih timnas U23 untuk SEA Games 2025. Tetapi Vandenberg tetap akan menangani tim di kualifikasi Piala Asia U23 pada September mendatang, tapi tidak untuk SEA Games. Artinya akan ada pelatih baru untuk SEA Games. Soal SEA Games, mereka bilang bahwa itu bukan sesuatu yang saya kerjakan. Saya ditugaskan ke kualifikasi Piala Asia U23. Jadi saya akan berusaha memenangkan itu, kata Vandenberg dalam jumpa pers. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga menyatakan hal yang sama ketika ditemui secara terpisah selepas pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Vietnam. Nanti kita diskusi sama badan tim nasional, yang pasti untuk AFC Gerald, ungkap Erick. Kenapa bisa begini? Bukankah Gerald Vandenberg adalah pelatih Timnas U23? Dan yang akan main di SEA Games adalah Timnas U23? Atau memang dari awal Gerald Vandenberg tidak ditugaskan untuk SEA Games? Apakah ini keputusan tepat atau justru bikin kesinambungan Timnas U23 bisa terganggu? Sobat Garuda, kita mungkin gagal juara. Kita mungkin dikecewakan. Tapi satu hal yang pasti, kita nggak pernah berhenti dukung timnas. Dari kekalahan ini, kita belajar bahwa dominasi nggak selalu berujung kemenangan. Dari insiden botol itu, kita paham bahwa sepak bola juga soal psikologis dan taktik tersembunyi. Dan dari pergantian pelatih, kita tahu tekanan di level ini memang luar biasa. Jadi sekarang saatnya kita evaluasi, bukan cuma pelatih dan pemain, tapi juga sistem dan pembinaan. Karena kalau kita mau juara, nggak cukup hanya semangat. Kita perlu visi, perlu kerja keras, dan yang pasti perlu gol.